is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda mana di Salangkara, mana di Salangkara. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, sama layak iman di dadara, sama layak. Sayang sayang si patokaan, makai go tego gorokan. Sayang 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 si patokaan, makai go tego gorokan. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Iwanti dengan NIM terakhir 017. Di sini saya akan membawakan materi tentang unsur-unsur kebudayaan. Adapun unsur-unsur budaya, yang pertama yaitu bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai alat utama dalam berinteraksi dan untuk menyampaikan gagasan, perasaan, ide, dan nilai-nilai budaya. Unsur yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki manusia atau yang diketahui manusia, baik itu berupa sifat, benda, keadaan, dan harapan-harapan. Unsur yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang dapat diartikan sebagai pola hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi yang dapat diartikan sebagai segala bentuk ciptaan manusia yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, sistem mata pencaharian yang dapat diartikan sebagai segala cara-cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang selanjutnya yaitu sistem religi. Sistem religi itu dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan dan ibadah yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sakral, transenden, dan gaib. Unsur yang terakhir yaitu kesenian yang dapat diartikan sebagai segala bentuk karya yang mengandung nilai estetika dan ekspresi jiwa manusia. Baiklah, itulah materi tadi tentang unsur-unsur kebudayaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Ramadhani. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana cara bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Adapun fungsinya sebagai berikut. Yang pertama sebagai identitas citra suatu bangsa, yang kedua sebagai pengikat suatu masyarakat, yang ketiga sebagai sumber budaya. Adapun fungsi selanjutnya atau fungsi yang keempat yaitu sebagai kekuatan penggerak, yang kelima sebagai pola perilaku manusia, dan yang keenam sebagai mekanisme adaptasi perubahan. Materi selanjutnya adalah sifat-sifat kebudayaan. Sifat yang pertama yaitu kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Sifat yang kedua yaitu kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Sifat yang ketiga yaitu kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dengan tingkah lakunya. Sifat yang terakhir yaitu kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima atau ditolak, yang dilarang atau diizinkan. Perkenalkan, nama saya Lydia Fani Adela dengan NIM 2101414023. Materi selanjutnya adalah kepribadian dan kebudayaan. Hubungan antara kepribadian dan kebudayaan adalah saling mempengaruhi satu sama lain. Kebudayaan membentuk norma dan kepercayaan yang mempengaruhi cara seseorang memandang diri dan lingkungannya. Sedangkan kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh budaya di mana dia dibesarkan, termasuk
norma-norma yang diterapkan dalam keluarga, agama, dan di masyarakat. Sebaliknya, kepribadian juga dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan merespon kebudayaannya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nur Yunitia. Materi terakhir adalah gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tadi. Gerak manusia tersebut dapat terjadi karena manusia mengadakan hubungan dengan manusia-manusia lain. Artinya yaitu terjadi sebuah hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan yaitu kebudayaan adalah hasil karya, cipta, rasa, dan kerasa manusia. Terdiri dari 7 unsur, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian. Juga memiliki banyak fungsi dan sifat-sifat. Kebudayaan berhubungan juga dengan kepribadian manusia.